Namo Buddhaya. Kenalkan, nama saya Vincent Leong. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai toleransi dalam agama Buddha. Nah, agama Buddha adalah agama yang penuh dengan toleransi. Kedewasaan kehidupan beragama tidaklah ditandai dengan sikap fanatisme atau menjaga kemurnian ajaran semata. Tetapi, kedewasaan hidup beragama justru ditandai dengan kemampuan kita untuk menghargai orang lain, walau memiliki tradisi dan ajaran yang berbeda. Dalam sejarah perkembangan agama Buddha dikembangkan dengan semangat cinta kasih, bukan dengan kekuasaan, apalagi dengan kekerasan. Sang Buddha menjaga arus perpindahan agama dengan sangat hati-hati. Ada sebuah cerita. Pada zaman dahulu ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Siha. Semula ia adalah penganut dan penunjang agama Jaina, mengajukan permohonan untuk diterima sebagai upasaka. Namun Buddha Gautama menganjurkan agar ia mempertimbangkan keputusan tersebut. Mengingat pengaruh dan kedudukan jenderal itu sendiri, sikap ini membuat Siha menjadi semakin kagum terhadap Buddha. Orang lain justru sangat menginginkan dan akan mengumumkan ke seluruh negeri kalau seorang jenderal seperti dia menjadi pengikutnya. Dikutip dari Vinaya Pitaka 1. Kemudian ada seorang hartawan terkemuka yang bernama Upali. Dia diutus oleh gurunya bernama Niganta Nataputra, seorang penganut agama Hindu Jaina, untuk berdialog dengan Sang Buddha mengenai hukum karma. Dan di akhir dialog tersebut, Upali timbul keyakinan dengan ajaran Buddha dan memohon agar Buddha berkenan menerimanya sebagai muridnya. Sang Buddha bukannya langsung menerima beliau, tapi malah menganjurkan Upali untuk mempertimbangkannya dengan sabda sebagai berikut. Upali, kau adalah murid yang bijaksana dari seorang guru besar yang sangat terpandang di dalam masyarakat. Mengenai keinginanmu untuk menjadi pengikutku, menjadi siswaku, pikirlah masa-masa, jangan terburu nafsu. Dikutip dari Majjhima Nikaya pertama. Sang Buddha menolak permintaan Jenderal Siha dan Upali sampai 3 kali, dan sampai ketiga kalinya, akhirnya Buddha baru bersedia menerima mereka dengan syarat agar ia tetap menghormati bekas agamanya dan tetap menyokong mantan gurunya. Kemudian ada cerita pada masa Raja Asoka, yaitu Maharaja Asoka Wardana, pada abad 3 sebelum Masehi di negara India. Seorang raja Buddhis yang menjalankan pemerintahan dengan sistem Buddha Dharma, mengutamakan semangat cinta kasih, toleransi, dan kerukunan hidup umat beragama. Raja Asoka telah merencanakan dekretnya tentang toleransi dan kerukunan hidup umat beragama. Yang dekretnya itu dikenal dengan nama Dekret Asoka, yang tertata dalam Prasasti Batu Kalingga ke-22. Dekret Asoka tersebut telah dipahatkan di atas prasasti batu cadas yang berbunyi Prasasti Raja Asoka dengan isi sebagai berikut. Bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah lalu mencemooh dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai pula agama-agama lainnya. Nah, dengan demikian agama kita akan berkembang. Di samping kita juga memberikan bantuan bagi agama-agama lainnya. Bila berbuat sebaliknya, berarti kita telah menggali liang kubur bagi agama kita sendiri. Di samping kita membuat celaka bagi agama lainnya, siapa yang menghormati agamanya tetapi menghina agama-agama lainnya dengan pemikiran bahwa dengan berbuat demikian ia merasa telah melakukan hal-hal yang baik bagi agamanya sendiri, maka sebaliknya hal ini akan memberikan pukulan kepada agamanya dengan serius. Maka karena toleransi, kerukunan, dan kerjasama sangat diharapkan dengan jalan suka dan juga mendengarkan ajaran-ajaran agama lainnya di samping ajaran agamanya sendiri. Di Nusantara sendiri, toleransi dan kerukunan dapat kita lihat pada Negara Kesatuan Nusantara.
yaitu pada zaman Kedatuan Sriwijaya pada abad ke-7, dengan agama Buddha sebagai pandangan kerohanian rakyatnya. Dan pada Negara Kesatuan Nusantara kedua, yaitu zaman Keprabuan Majapahit, dua agama yaitu agama Hindu Siwa dan Buddha menjadi pandangan hidup rakyatnya. Seorang pujangga besar Buddhis, Empu Tantular, telah meletakkan landasan persatuan dan kesatuan rakyat Majapahit dengan syair yang termaktub dalam kitab Sota Soma yang intinya berbunyi, Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroa, yang artinya kira-kira seperti siswa Sang Buddha, walau berbeda tetap satu, sebab tidaklah mungkin kebenaran itu menua. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman tidak bosan. Saya akhiri dengan Anumodana Sabe Sata Batu Sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.